Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel saya di Totalitas Mancing yang membahas seputar perikanan atau dunia ikan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ikan endemik dari Myanmar yang berasal dari negara Myanmar. Tahu negara Myanmar? Sebelahnya Indonesia lah pokoknya. Oke, ikan ini kalau kawan-kawan pernah lihat itu warnanya biru ya, identik dengan warna biru dengan mental yang seperti preman ya. Mentalnya seperti preman namun tetap bagus, warna dari warna terus coraknya itu bagus dan sangat saya rekomendasikan untuk kawan-kawan yang pertama kali memelihara jenis ikan cana. Berbeda dengan cana maru. Kalau cana maru itu memerlukan tempat yang sangat luas, berbeda dengan ikan cana blue pulchra. Cana blue pulchra ini adalah cana yang pada ukuran maksimumnya hanyalah mencapai 30 cm. Berbeda dengan kelas cana maru atau toman itu yang bisa mencapai 1 meter lebih. Kalau cana maru itu mungkin kalau di akuarium biasanya yang sering saya lihat itu di size 60 cm. Kalau size 60 cm otomatis kita harus mempunyai akuarium minimal ya, minimal panjangnya itu 100 minimal. Itu pun kalau 100 itu sudah kelihatan penuh ya. Berbeda kalau jenis cana pulchra ini mempunyai ukuran maksimumnya 30 cm ya. 30 cm, jadi kawan-kawan itu hanya memerlukan akuarium yang sedang-sedang saja ya. 30 cm pun itu langka ya, karena itu hanya di alam. Mungkin kalau di akuarium maksimumnya bisa jadi hanya 25, namun tetap bagus, tidak kalah dengan cana maru ya. Tetap ikan itu mempunyai kualitas masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, sama dengan saudaranya walaupun berbeda negara, cana itu adalah ikan yang mudah dirawat ya, mudah dirawat, pakannya mudah dan pokoknya mudah perawatan. Tidak memerlukan aerator, bahkan di pH yang paling rendah juga bagus. Lalu timbul pertanyaan, biasanya kalau cana apakah boleh dikasih tanaman seperti hal-halnya ikan yang lain? Aman nggak sih? Aman sekali saudaraku. Jadi sangat direkomendasikan juga dikasih tanaman supaya metabolisme tubuhnya itu lebih bagus ya, seperti di alam. Namun kalau semisal saudara baru pertama kali pelihara, belum ada tanaman, it's okay ya, tetap masih bisa karena cana itu bandel. Dan yang paling saya suka dari cana itu adalah mentalnya bosku, mantap. Ini adalah ikan yang pernah saya review di video yang sebelumnya. Itu saya review mengenai ikan-ikan yang ada di rumah. Nah, sekarang salah satunya sudah saya single tank bosku. Sudah saya single tank dan baru 2 hari dia sudah settle. Padahal pada awalnya dia belum settle, masih gerombol, kurang lebih 1 tank itu isinya 5. Sudah saya single tank dan mantap, galak sekali saudaraku. Nanti kita cek gimana sih kegalakan ikan ini, tapi nanti kita bahas-bahas sedikit mengenai cana pulchra. Nah, untuk pakannya yang cocok apa sih? Oke, untuk pakan saya menggunakan ini. Saya menggunakan udang kering. Ya, udang kering blue sim nih ya. Kenapa kok pakai udang kering? Ya supaya praktis karena masih kecil. Sebenarnya bagus dikasih cacing, dikasih udang basah, oke. Kasih ikan kecil, oke. Cuman saya pengen lebih simpel saja ya.
nggak sempat mau nyari. Kalau sempat nyari saya carikan ikan-ikan kecil. Terus udang, paling bagus itu emang udang basah, saudaraku. Nah, terus, di sini saya punya dua, yang satu warnanya kuning. Ini satu warnanya kuning, udah hampir habis ya. Ini khusus, kalau yang ini kuning ini buat booster warna si Canamaru saya, Canamaru Yellow Centarum. Dan yang ini khusus untuk cana yang warnanya biru, di Andrau, terus Blue Pulchra sama Stewati ya, pakai yang ini. Harganya kalau nggak salah sekitar 8 ribuan kalau nggak salah ya. Nanti kawan-kawan bisa cari di toko online, banyak ini, kurang lebih 8 ribuan, tapi belum termasuk ongkir ya. Nah, terus kekurangannya apa kalau memelihara ikan cana? Kalau menurut saya, cana itu adalah ikan yang agresif ya, agresif. Ketika dia melihat sesuatu berterbangan di atasnya, bisa gini, kita memelihara ikan ini di bawah, kita kasih lampu, terus lampu utama di ruangan kita matikan, otomatis serangga itu menuju ke lampu di akuarium. Nah, kalau kita nggak kasih penutup seperti ini contohnya, atau ini, itu dia akan lompat ya, dia akan mengejar mangsa, dia akan lompat. Akibatnya kalau lompat otomatis kita nggak tahu, itu mati gitu ya. Kelemahannya di situ. Namun untuk kelebihannya banyak sekali. Yang pertama, mudah beradaptasi. Yang kedua, dia itu tidak memerlukan oksigen, hanya memerlukan, tapi hanya memerlukan oksigen sangat kecil ya, karena kemampuan cana itu bisa mengambil oksigen tuh ya. Nah, untuk yang selanjutnya, semakin besar sama dengan ikan yang lain, itu harganya juga semakin mahal, tergantung spek dan kualitas ikan. Biasanya ikan itu mahal sesuai warnanya, coraknya, dan mental. Apalagi kalau setara kontes, mahal sekali ya, saudaraku. Nah, kalau harganya berapa sih? Kalau cana Blue Pulchra ini kurang lebih di size 7-9 cm, mungkin itu 45-50 ribu ya. Udah gacor buat mainan seru ya, apalagi kalau punya peliharaan itu buat main enjoy, dikasih tangan ngikutin, terus kita ketok kacanya itu dia marah-marah ya. Itu yang keren, peliharaan yang paling keren menurut saya. Oke, kita bahas mengenai ikan lebih lanjut. Oke, kita tes gimana sih cara melatih. Kita bisa melatih menggunakan cermin ya, cermin saudaraku. Oke, kita latih mentalnya. Apakah dia mau flaring? Ini, ayo, tuh ya, sudah mulai flaring nih. Ini, flaring nih, flaring, nih. Kalau nggak kelihatan dari samping, nih, flaring, tuh kan, flaring kan, tuh, flaring. Udah settle dia saudaraku. Jadi yang paling utama itu kalau cana itu paling bagus itu single tank. Jadi jangan dibiasakan atau disamakan dengan ikan yang lain. Contohnya kayak Mas Koki dan Komet, yang bagusnya kalau gerombol. Kalau ini adalah jenis predator single atau teritorial. Jadi dia semakin bagus kalau ketika dia di single tank. Nih, coba pakai tangan. Udah berani belum? Masih malu-malu ya saudaraku. Ayo, masih malu. Kita pancing dulu. Kita pancing pakai kaca. Oke, mulai datang. Mulai datang nih ya. Ini
kecil-kecil, cabai rawit, mental preman. Nih ya, pakai tangan. Ini keunggulannya kalau kita miara cana tidak memerlukan hal-hal yang ribet menurut kita ya. Kita kasih lampu aja. Walaupun sebenarnya nggak kasih lampu nggak apa-apa. Cuman biar lebih kelihatan ikannya lebih bagus. Ini cana. Ini pakai jari. Masih malu-malu. Oke, come on. Oke, dia masih malu-malu. Biasanya pakai jari mau ini. Nih, jenis cana pulka. Barbar pokoknya. Perawatan mudah, pakannya mudah, pokoknya serba mudah. Ikannya bagus, jenis predator. Galaknya oke, cantiknya oke. Pokoknya dapat semua dan perawatannya mudah. Ikannya airnya cenderung lebih lama bersih ya. Karena kotorannya sedikit, berbeda dengan ikan-ikan yang mohon maaf kalau yang di rumah miara ikan-ikan komet dan sebagainya itu kotorannya lebih banyak daripada ikan cana. Nah, keunggulan yang lain, jenis cana ini adalah ikan yang mampu menahan makan tanpa makan itu selama 1 bulan di alamnya. Jadi seperti di daerah persawahan kita itu adalah cana seriata, itu biasanya 1 bulan nggak makan di lumpur masih hidup ya. Sama halnya dengan cana yang lain. Cana itu lebih kuat menahan makan atau berpuasa. Ini misal kita lupa nggak ngasih makan 2 hari 3 hari, nggak apa-apa, kuat. Cuman alangkah baiknya kita kasih pakan. Nah, untuk makan saja, makanya itu jangan sering-sering saudaraku. Kenapa kok jangan sering-sering? Karena kalau ikan terlalu gemuk atau obesitas, warnanya juga tidak akan naik, cuman gembul aja. Jadi dorsalnya itu yang sirip atas itu dorsal nggak kelihatan, jadi kesannya dorsalnya pendek. Tapi kalau ikannya proporsional ya, yang badannya kalau manusia itu ya six-pack itulah, bukan one pack ya. Dia lebih warnanya lebih mencolok nanti. Nih, kalau pakai pakannya 2 hari sekali atau sehari sekali, paling bagus itu kalau pakan itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali kasih makan berat. Contohnya cacing, udang basah, terus jangkrik, pokoknya pakan-pakan hidup ya. Dan untuk pakan hidup sendiri usahakan jangan kasih makan cicak. Kenapa? Kalau pakan cicak itu rawan terkena katarak di matanya ya. Untuk warna juga kurang bagus. Untuk pakan sendiri yang paling bagus itu yaitu udang, cacing, katak, kelabang ya, jangkrik. Nah, untuk untuk udang sendiri berfungsi untuk menaikkan warna. Sedangkan cacing berfungsi untuk mengobati. Misal ikan kita itu terluka, kena jamur, parasit dan sebagainya, paling bagus dipus dengan menggunakan cacing. Terus katak itu untuk ini secara pengalaman dari totalitas mancing, katak itu bagus sekali untuk menaikkan mental ya. Ini sebenarnya belum dikasih katak ini, tapi sudah mentalnya preman ini. Kan lawan dia. Ya, mangap dia ya, udah mulai mangap. Nih seru kalau punya akuarium kecil nih. Ini kurang lebih ya 30 ya mungkin. Panjangnya 30, tinggi sekitar 20-an, sekitar 20, belakang 15 kalau nggak salah ini. Udah pas ini, kecil dari size 7
7-9 cm ini kurang lebih ukurannya. Ini sebenarnya kalau kita lihat secara langsung warnanya itu sudah mulai membiru ya saudaraku. Cuman karena efek kamera jadi warnanya belum terlalu jelas. Ini. Oke, pakai tangan ini saudaraku. Ini udah berani nih pakai tangan ini. Oke, flaring ya. Iya. Nah, kelebihan lagi dibanding dengan cana-cana yang lain, cana pulkra ini adalah jenis cana yang apa ya? Kalau orang itu sensitif, gampang marah sama ini. Cana ini adalah cana yang mudah marah. Jadi kalau saudaraku melihara itu cepat banget settle, cepat galak ini. Nih, nih lihat kan pakai tangan aja udah mulai flaring dia. Padahal ukuran size segitu, sama jari saya masih besaran jari saya. Tuh ya. Nanti kita update lagi kalau nanti warnanya sudah biru atau perkembangan lagi. Nanti kita review Andrau. Saya punya Andrau, nanti saya single tank sudah saya tes tadi sudah mulai flaring. Nanti kita bedakan Andro sama pulkra. Nih lihat nih saudaraku. Aduh. Nggak pengen tah. Si blue pulkra. Cana eksotis dari Myanmar. Oke, coba pakai cermin lagi. Nih, wah iya. Oke. Nih ya, flaring dia sama kaca. Karena ikan teritorial saudaraku, dia itu penghuni. Jadi dia itu merasa akuarium itu adalah wilayahnya. Jadi dia nggak mau ada ikan lain yang masuk di wilayahnya gitu. Nah. Tuh kan marah lagi. Mangap. Mental jos. Ini gacoan kita ini mantap ini kan. Penghuni baru ini kurang lebih pindah di tank, saya hitung kurang lebih 3 hari 4 hari nih. Kalau nggak salah 4 hari di tank. Tank baru single tank ini udah mental sudah barbar ya. Serasa kayak preman. Mantap. Hanya seru, enaknya miara ikan cana ya seperti ini. Nih, apalagi kalau kita melihara dari kecil, saudaraku. Jadi kita tahu prosesnya dari kecil itu gimana sampai besar jadi ikan bagus gitu. Terkadang kita lihat punya orang lain kok ikannya bagus gitu, pengen gitu. Padahal juga mereka miara dari kecil itu ya dari jelek dulu. Kecuali kalau yang sultan itu ya belinya sudah bagus ya. Nih ya udah flaring terus ini. Bagus. Mentalnya jos. Bukan kaleng-kaleng. Si blue pulkra ini emang barbar. Come on. Kayak kaca. Ini kan. Wah iya. Ya mangap dia. Settle dia udah nyaman. Ya, siripnya melebar itu tandanya dia siap fight atau siap bertarung. Nah, gimana jadinya kalau sudah settle seperti ini kita masukkan ikan yang lain, otomatis ikan yang terakhir adalah ikan yang bakal dibantai. Walaupun ikan yang kita masukkan terakhir ukurannya lebih besar. Maksudnya lebih besar ya jangan
ini di size 9, yang saudaraku masukkan di size 30, tewas yang ini bakal dimakan ya. Jadi semisal kalau di sini ukuran 9, saudaraku masukkan ukuran 12, yang 12 bakal dibantai tetap. Tuh prinsipnya cana. Tuh ya. Nih flaring terus. Mantap. Oke saudaraku, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena subscribe itu adalah gratis, supaya saya semangat membuat konten-konten dunia perikanan. Oke, akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.